Elizabeth Tasker, atau biasa dipanggil Betty, lahir pada tahun 1954 di Wilkes-Barre, putri dari seorang penyelidik klaim asuransi dan supervisor komunikasi rumah sakit. Betty bertemu dengan Glenn Walsefer saat mereka masih kecil. Rumah mereka hanya terpisah beberapa blok di lingkungan Wilkes-Barre. Glenn aktif dalam kegiatan olahraga sekolah seperti bisbol atau sepak bola, dan Betty berbaris dengan tim latihan dan menjadi anggota junior Mozart Club. Teman-temannya menggambarkan Betty sebagai sosok yang ceria dan disukai. Dia mengambil jurusan sosiologi di Wilkes College, sedangkan Glenn telah menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar sarjana biologi di Universitas Scranton. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk menikah. Betty bekerja di Blue Cross dan Xerox, sementara Glenn menyelesaikan sekolah kedokteran gigi di Universitas Georgetown di Washington, D.C. Pasangan ini akhirnya memutuskan untuk kembali ke Wilkes-Barre dan membeli sebuah rumah di 75 Birch Street. Setelah Glenn lulus dari sekolah dokternya, dia membuka praktek dokter gigi. Tak lama mereka dianugerahi anak perempuan yang dipanggil Daniel. Setelah kelahiran anaknya itu, Betty memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga dan sering berada di rumah. Orang-orang sering menganggap mereka sebagai gambaran sebuah keluarga Amerika yang sempurna. Ibu Betty, Marian Tasker, sangat mencintai Glenn sebagai menantunya. Keluarga mereka sangatlah dekat. Saudara laki-laki Betty, Jack Tasker, dan saudara laki-laki Glenn, Neil, sering sekali bermain golf bersama di hari libur mereka. Sembari mengisi waktu luangnya, Betty sering terjun dalam pekerjaan sukarela untuk kegiatan amal. Mereka berdua sangat populer di Wilkes-Barre yang sering digambarkan sebagai kota industri kecil dengan sedikit kejahatan. Tetapi, ketenangan itu tak berlangsung lama karena terjadi serangkaian perampokan di lingkungan keluarga Wilkes-Barre. Pada tanggal 30 Agustus 1986, giliran keluarga Walsefer yang menjadi target perampokan di rumah mereka, dan kejadiannya jauh lebih buruk daripada pencurian. Polisi menanggapi panggilan telepon pada Sabtu pagi dan menemukan Glenn Walsefer tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan. Glenn mengatakan kepada polisi bahwa ia terbangun karena suara keras sekitar pukul 6 pagi dan melihat seorang penyusup berlari menuruni tangga. Dengan pistol di tangan, Glenn mengikuti penyusup tersebut, tetapi dia berhasil menyelinap di belakang Glenn dan mencekiknya dengan ikat pinggang. Setelah sadar, dia menelpon adik laki-lakinya, Neil Walsefer, yang tinggal di seberang jalan bersama istrinya, Nancy. Neil bergegas ke tempat kejadian dan menelpon polisi pada pukul 7:19 pagi. Di kamar tidur utama, petugas menemukan Betty Walsefer, 32 tahun, tewas di lantai dengan memar di wajahnya dan bekas cekikan di lehernya. Dia tidak mengalami pelecehan seksual. Penyusup itu tampak seperti menaiki tangga ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah melalui jendela. Glenn menggambarkan penyerang tersebut memiliki rambut hitam dan alis yang gelap. Dia mengenakan topeng tembus pandang sehingga Glenn tampak sulit mengenali lebih detail ciri-ciri pelakunya. Penyusup itu mengambil uang sebesar $1.300 dari laci meja dan beberapa perhiasan, tetapi Glenn mengatakan bahwa tidak ada yang dicuri dari rumah itu. Untungnya, putri Betty dan Glenn, Daniel, yang berusia 5 tahun, terbaring tanpa cedera di tempat tidurnya. Ketika diberitahu bahwa Betty telah meninggal, Glenn tampak terkejut. Di rumah sakit Mercy, seorang dokter membius Glenn dan merawatnya semalaman untuk observasi. Dia mengalami memar di bagian belakang kepalanya, tetapi setelah diperiksa secara keseluruhan, kondisinya tak terlalu parah. Kejahatan tersebut menjadi berita besar di wilayah Luzerne yang tenang. The Scrantonian segera mencetak artikel dengan judul headline, "Istri seorang dokter gigi terkenal yang berkantor di Hanover TWP, Nancy Coke and Shikshini ditemukan dicekik." Para tetangga yang panik ingin kejahatan itu segera diselesaikan dengan cepat. Polisi lokal dan negara bagian serta kantor kejaksaan bergabung. Kepala polisi menugaskan 15 penyelidik untuk kasus ini. FBI membantu mengevaluasi bukti-bukti. Pada awalnya, polisi mempercayai cerita Glenn bahwa seorang perampok yang melakukan pembunuhan itu menurut Scrantonian. Namun,
Seiring berjalannya waktu, gelagat Glenn Wolsifer mulai terlihat mencurigakan. Pada tanggal 3 September, 4 hari setelah pembunuhan istrinya, Glenn menyewa seorang pengacara, Mark Ciavarella, yang menasihatinya untuk tidak berbicara dengan polisi. Tetapi, keluarga Barry tak setuju dengan saran itu. Ditambah lagi, ketika Glenn dan adiknya, Neil, mengunjungi keluarga istrinya setelah pembunuhan itu, Glenn mengakui kebenaran bahwa rumor yang beredar tentang dirinya memiliki 2 orang pacar, yaitu asisten dokter giginya, Debbie Shipp, dan instruktur aerobik yang sudah menikah, Carol Kopicki. Mendengar pengakuan menantunya itu, Marion, ibu Barry, dan keluarga besarnya sangat marah dan memutuskan meninggalkan Glenn sepenuhnya. Media lokal mengeluarkan sebuah berita dari sumber yang tidak disebutkan namanya membocorkan kepada media bahwa seseorang telah merusak kaca jendela di lantai 2 dari dalam. Padahal, seharusnya penyusup masuk ke dalam, bukan keluar. Seorang polisi veteran mengatakan kepada Citizen's Voice bahwa dari ratusan kasus pencurian yang ia selidiki, ini adalah kasus pertama di mana si pelaku lebih memilih menggunakan tangga daripada memanjat. Petugas koroner merasa aneh karena Barry tidak memiliki darah di wajah atau baju tidurnya setelah pergulatan yang begitu keras. Luka di wajah dan lehernya cukup parah sehingga keluarganya tidak dapat memberikannya pemakaman dengan menggunakan peti mati. Glenn memiliki bekas cekikan di bagian belakang lehernya sendiri, tidak konsisten dengan ceritanya bahwa penyusup mendekatinya dari belakang dengan ikat pinggang. Sepertinya, selama perkelahian, seseorang yang menyerangnya menarik kalung emas yang biasa ia kenakan. Pacar Glenn, Debbie Shipp, mulai berbicara pada polisi. Debbie mengatakan bahwa keduanya mulai bertemu pada tahun 1981 dan pada suatu saat, Glenn mengungkapkan rencana untuk meninggalkan istrinya. Kemudian, Debbie mengetahui bahwa Glenn juga berselingkuh dengan Carol Kopicki yang ia temui di Aerobic World. Tanda terima dari Red Roof Inn kemudian menunjukkan bahwa Glenn terkadang bertemu dengan kedua wanita itu secara terpisah untuk kencan sebelum kembali ke rumah Barry. Pada suatu saat, Carol Kopicki menceraikan suaminya, Mark, dan akhirnya Glenn memilihnya dan mulai meninggalkan Debbie Shipp. Glenn sempat mengatakan kepada mereka bahwa dia sedang keluar dengan teman-temannya di klub malam Cracker Box Palace dan tiba di rumah sekitar pukul 2:30 pagi pada saat malam pembunuhan. Dia langsung tidur dan tidak bangun sampai dia mendengar suara penyusup, katanya. Namun, para penyelidik menyadari bahwa mobil Glenn terlihat seperti telah digunakan. Jika ia datang di jam 2:30, seharusnya mobilnya dipenuhi dengan embun seperti milik Barry. Ahli meteorologi merasakan sesuatu yang ganjal. Mereka percaya bahwa seseorang pasti telah mengemudikan mobil Glenn antara pukul 2:30 pagi hingga polisi tiba. Penyelidik menemukan kejanggalan lainnya, yaitu tidak adanya jejak kaki penyusup di embun dan belum lagi kondisi tangga saat ditemukan menghadap ke arah yang salah. Tangga itu juga tidak membuat lekukan di tanah. Jika tangga itu pernah digunakan, seharusnya membuat lekukan pada tanah karena tekanan berat badan seseorang. FBI meyakini bahwa ada seseorang yang mencoba menghapus jejak di TKP. Bagian paling memberatkan dari investigasi ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Glenn dan Neil Wolsifer. Keduanya tidak naik ke lantai atas untuk memeriksa keselamatan Barry dan Daniel selagi mereka menunggu kedatangan polisi. Ketika ditanyai mengenai itu, Neil tidak punya jawaban. Dia menangis dan gemetar saat ditanyai. Seorang detektif kemudian menggambarkan Neil yang bekerja sebagai Direktur Operasional Departemen Rekreasi Wilkes-Barre sebagai orang yang sangat gugup. Selama 3 kali wawancara dengan Neil, para detektif mulai mencurigai bahwa ia mengetahui lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Dia menolak untuk menjalani tes kebohongan, tetapi dia mengatur pertemuan dengan jaksa penuntut umum dan berjanji untuk memberikan informasi tambahan tentang apa yang dia lihat pada malam pembunuhan itu. Saat menuju ke tempat yang sudah dijanjikan, di perjalanan, Neil berbelok lalu sebuah truk yang besar menghantam mobilnya kemudian melindas mobil Hondanya. Saat itu, Neil tewas seketika.
Pengemudi truk tersebut mengatakan kepada polisi bahwa mobil Neil terlihat seperti sengaja menyeberang dan melaju ke arah truk yang ia kendarai. Petugas koroner menyatakan bahwa kematiannya adalah bunuh diri. Sementara itu, para penyelidik menemukan fakta bahwa Barry mengetahui tentang perselingkuhan Glenn dan muak dengan kebiasaan Glenn berpesta hingga larut malam. Dia ingin mengakhiri pernikahan mereka. Laboratorium menemukan bukti adanya pergulatan hebat pada malam pembunuhan. Di bawah kuku Barry, terdapat serat-serat biru yang kemungkinan besar berasal dari pakaian denim yang dikenakan Glenn saat berada di klub malam di Kingston pada malam pembunuhan. Di tempat tidur, polisi menemukan rambut Glenn yang masih menempel, yang berarti seseorang mencabutnya secara paksa dari kepalanya. Berkas forensik tidak menyebutkannya, tapi Nancy Wolsever, istri Neil, diduga juga menentang Glenn. Menurutnya, kakak iparnya itu menjadi akrab setelah kematian Neil, sampai dia mengetahui bahwa Glenn masih bertemu dengan Carol Kopicki. Nancy segera menemui polisi dan mulai menjelek-jelekkan kakak iparnya. Pada saat itu, Glenn merasakan dengan jelas jika orang-orang di Wilkes-Barre tidak berpihak kepadanya. Lelaki itu juga telah memulai praktik dokter gigi di Falls Church, Virginia, tempat dia tinggal bersama Carol Kopicki dan putrinya yang dia daftarkan di sekolah swasta. Pada tahun 1989, polisi menjalankan sebuah rencana. Mereka mentraktir tetangga di sekitar rumah Glenn dan Carol menonton teater dengan maksud untuk mengosongkan area di sekitar rumah itu. Lalu, setelah kondisi steril, petugas mengepung rumah mereka dan menangkap Glenn dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama atas kematian Barry Wolsever. Persidangan dan liputan media selanjutnya menerbitkan artikel di koran dengan judul "Kisah Misteri dan Intrik Seksual yang Begitu Mencengkeram Kota Ini". Berita utama yang menyebutkan Wolsever dan istrinya Barry itu membuat geger. Karena itu, orang-orang banyak mengantri berjam-jam untuk mendapatkan tempat duduk di ruang sidang Luzerne County yang penuh sesak. Demikian menurut laporan Patriot News pada 29 November 1990. Pihak berwenang menyatakan bahwa pada malam pembunuhan, Glenn bertemu dengan Debbie Shipp di sebuah hotel untuk melakukan hubungan dan dia mengakuinya. Rupanya, hubungan di luar nikah itu tidak cukup mengalihkan gairah pada diri Glenn, jadi dia pergi ke Cracker Box Palace. Di sana, dia bertemu dengan Carol Ann Kopicki. Namun, saat itu dia sedang bersama suaminya. Glenn merasa marah dan sakit hati, lalu ia memutuskan untuk pulang dengan dipenuhi rasa emosi. Ketika dia tiba di rumah, Barry belum tidur dan membukakan pintu untuknya. Teman Barry, Barbara Wendy, mengatakan kepada polisi bahwa Barry mengaku kepadanya bahwa sebelumnya Barry sering bertengkar dengan Glenn dan suaminya itu sering memberinya luka memar selama pertengkaran mereka. Selama pertengkaran itu juga, Barry sering mengajak untuk pergi ke konseling pernikahan, namun Glenn selalu menolak. Jaksa penuntut menuduh bahwa perkelahian sengit terjadi pada malam pembunuhan itu, dengan Barry membela diri dengan menjambak rambut dan pakaian Glenn serta mencabut kalungnya sehingga meninggalkan bekas luka di bagian belakang lehernya. Setelah mencekiknya dengan tangan dan menghabisi nyawanya dengan tali pengikat, Glenn mengganti baju tidurnya dan mencuci wajahnya untuk menutupi rasa bersalahnya. Demikian tuduhan jaksa. Kemudian, dia secara tidak sengaja menghapus embun dari mobilnya dengan mengendarai mobilnya ke suatu tempat untuk menghilangkan pakaian yang berdarah. Selanjutnya, dia menempatkan tangga yang mengarah pada kamar utama mereka. Dia juga sengaja menciptakan luka di kepalanya dengan menabrakkan dirinya ke dinding. Atau mungkin Neil membantunya untuk membuat luka tersebut sekaligus mengobrak-abrik rumah sehingga terlihat seperti perampokan. Di persidangan, jaksa penuntut memutar sebuah rekaman yang dibuat secara diam-diam oleh ayah dan saudara laki-laki Barry Tasker yang tahu hubungan anaknya sedang masa kritis. Rekaman tersebut merekam Glenn dan Barry bertengkar kecil. Namun, tim pembela Glenn menyangkal dengan mengatakan jika itu adalah pertengkaran kecil dan wajar terjadi untuk mereka yang sudah berumah tangga. Glenn tidak memberikan kesaksian di persidangan. Pembelanya berpendapat bahwa 1 atau 2 pemabuk
masuk ke dalam rumah dan membunuh Barry dan menyebabkan cedera kepala pada Glenn yang menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Carol Kopicki, pacar Glenn pada saat persidangan, menolak untuk menjawab pertanyaan. Dia terlihat sering menatap dingin ke arah media dan dengan penuh rasa ingin tahu ke arah petugas pengadilan. Times Leader juga menulis dalam artikelnya pada 19 November 1989, Carol masuk ke pengadilan dengan gaya modis dengan mengenakan sweater hitam berbulu, rambut pendeknya dipotong bergaya bob, wajahnya dipenuhi riasan. Setelah berunding selama 6 jam, juri memvonis Glenn Wolsifer bersalah atas pembunuhan tingkat 3. Setelah mendengar vonis bersalah, ibu Glenn, Phyllis, yang hadir saat persidangan itu langsung melambaikan tangan yang tampak seperti ingin memprotes vonis yang didapatkan anaknya. Kakak perempuan Glenn, Lisa Myers, juga mengatakan bahwa ia masih percaya bahwa Glenn tidak bersalah. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Barry yang juga hadir saat persidangan, mereka terlihat berpelukan dan menangis setelah mendengar keputusan juri. Putusan itu tidak mengubah pikiran, melainkan mengukuhkan dendam terhadap kedua belah pihak. Tulis Richard Pienschak dalam Murder at 75 Birch, sebuah buku yang membahas tentang kasus ini. Glenn mengajukan banding dan entah bagaimana sistem hukum saat itu, para juri memberikan keputusan jika mereka mengizinkan Glenn bebas selama 2 tahun dengan syarat ia harus membayar jaminan sebesar $200.000. Dengan Glenn menyanggupi jaminannya itu, dia akhirnya kembali ke Virginia. Dia menikmati kebebasan selama 2 tahun sebelum dijatuhi hukuman pada tahun 1992. Saat hukumannya telah tiba, putrinya Daniela yang saat itu berusia 11 tahun menuliskan sebuah surat kepada hakim yang berisi, "Ingatlah betapa berartinya dia bagiku. Aku sangat mencintainya dan membutuhkannya untuk segala-galanya." Glenn akhirnya harus menjalani hukuman 8 hingga 20 tahun di penjara. Ibu Barry, Marian Tasker, akhirnya mengambil hak asuh Daniel. Keluarga Tasker berjuang melawan mantan menantunya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat selama bertahun-tahun. Setelah menolak permohonan pembebasan bersyarat pertama Wolsifer pada tahun 2000, Dewan mencatat bahwa dia mungkin memerlukan perawatan pelaku kejahatan seksual karena perselingkuhan dan pandangannya terhadap wanita. 5 tahun kemudian, Marian Tasker yang saat itu berusia 78 tahun, mengatakan bahwa ia mencurigai adanya kabar buruk ketika ia melihat surat Dewan Pembebasan Bersyarat datang kepadanya. Padahal, dia dan keluarganya menolak keputusan itu. Surat itu dikirim melalui pos biasa. Glenn telah mengaku membunuh Barry, sehingga mendorong Dewan untuk menyetujui upaya pembebasan bersyarat yang ke-6 kalinya. Pennsylvania membebaskan Wolsifer dan mengirimnya ke rumah singgah untuk perawatan pengendalian emosi pada tahun 2005, diikuti dengan pelepasannya ke masyarakat di bawah pengawasan petugas pembebasan bersyarat. Glenn kembali tinggal di Wilkes-Barre dan tidak kembali ke Virginia. Apapun masalahnya, pihak keluarganya tetap mendukungnya secara penuh. Daniel menjadi penata rambut dan dekat dengan ayahnya. Sebuah berita tahun 2020 di koran lokal yang mencatat ulang tahun ke-10 putra Daniel menyebutkan Glenn Wolsifer sebagai kakeknya. Saudara perempuan Glenn, Lisa Myers, juga tetap berada di sisinya. Setelah apa yang ia lakukan pada istrinya, Glenn dapat menikmati kebebasannya di hari tuanya.